berikutnya apa pengikat kita di dalam membangun harmoni itu adalah keadilan. Di dalam keberbedaan yang begitu besar, saudara, dalam keberbedaan yang sangat besar seperti itu negara harus mampu menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Karena kalau di dalam keberbedaan lalu terjadi ketidakadilan, akan terjadi diskriminasi atau dirasakan diskriminatif. Negara memihak kepada yang kuat atau takluk kepada yang kuat, baik kuat secara fisik karena banyak pengikutnya, atau kuat secara politik karena dia memimpin partai politik, kuat secara ekonomi karena dia kaya, sementara yang miskin, yang lemah tidak diperhatikan. Nah, di situ harmoni akan rusak. Itulah sebabnya lalu kemarin itu saya katakan tuh, kalau negara, ya saya mengutip ketentuan Al-Quran saja yang banyak beredar di medsos hari-hari ini. Saya katakan kalau negara tidak mampu menegakkan keadilan hukum, maka tinggal menunggu kehancurannya. Hancurnya sejarah bangsa-bangsa terdahulu itu ya karena negara tidak adil. Oleh sebab itu, siapapun, ya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang dulu, pemerintah yang akan datang sama aja. Tuntutannya tegakkan keadilan. Kalau keutuhan bangsa ini dengan segala harmoni yang dibangunnya itu ingin dijaga. Kalau enggak ya tinggal nunggu waktu. Dan itu berlaku sampai sekarang. Meskipun banyak orang menyindir, Pak Mahfud, kau bilang begitu, sekarang negara kan tidak adil. Nah, itu berlaku bagi siapa saja. Kalau memang dia tidak adil, ya tinggal nunggu saja, kan begitu. Gitu. Yang penting kita mulai bagaimana membangun tegaknya. Yang pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Ya, terkait dengan rencana kepulangan Habib Rizik besok hari Selasa tanggal 10 akan tiba pagi, maka pemerintah menganggap kepulangan Habib Rizik itu adalah hak yang harus dilindungi. Karena dulu juga pergi, kita berikan haknya untuk pergi, dan karena kita minta pergi, sekarang mau pulang, kita berikan haknya juga untuk pulang. Karena dia adalah warga negara yang hak-haknya harus dilindungi. Dia mempunyai hak hukum dan juga punya kewajiban hukum seperti kita semua warga negara yang lainnya. Jadi sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Dan pemerintah masih mencatat bahwa Habib Rizik ini pulang ke Indonesia untuk melakukan revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu akan menimbulkan kebaikan, oleh sebab itu semuanya harus tertib. Silakan menjemput, tapi tertib, rukun dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizik. Oleh sebab itu kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizik. Kalau pengikutnya Habib Rizik pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak. Dan juga saya berharap aparat juga tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Ini masalah biasa saja, anggap hal yang reguler. Hanya saja karena terjadi peningkatan eskalasi orang menyebut, ya penjagaannya juga supaya ditingkatkan. Tetapi tidak usah berlebihan. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya represif. Semuanya harus dikawal dengan baik sampai Habib Rizik sampai tiba di kediamannya dengan baik.